Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Haikal dengan NIM 230106158. Jadi pada kesempatan ini saya ingin memaparkan jawaban dari soal final mata kuliah fikih menengah. Baik, langsung kita mulai aja. Soal nomor 1 yaitu tentang syikok dan hakam. Pertanyaan pertama membahas tentang konsep syikok dalam kasus Rizky Ardiansyah dan Rizka Salsabila. Perselisihan yang terjadi antara keduanya secara terus-menerus dan melibatkan campur tangan pihak keluarga merupakan bentuk nyata dari apa yang dalam fikih menengah disebut sebagai syikah, yaitu pertengkaran atau perselisihan suami istri yang sudah sedemikian parah sehingga keduanya tidak lagi mampu hidup rukun dalam berumah tangga. Untuk menjawab pertanyaan apakah Rizky bisa langsung menceraikan Rizka tanpa proses akam, jawabannya adalah tentu saja tidak bisa. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 35 yang memerintahkan agar dihapusnya seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak istri sebelum keputusan perceraian dijatuhkan. Adapun fungsi atau dan efektivitas hakam ini sangat krusial dalam proses ini. Hakam ini bertugas menyelidiki agar akar permasalahan secara mendalam dari mereka berdua dan berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan pendekatan kekeluargaan. Dan apabila upaya damai benar-benar gagal, maka mereka berwenang merekomendasikan keputusan cerai kepada hakim. Efektivitas hakam ini terletak pada posisi sebagai pihak yang dipercaya karena berasal dari keluarga masing-masing, sehingga lebih mampu menyentuh inti permasalahan dari mereka berdua. Untuk kita lihat dalam perspektif hukum positif di Indonesia, mekanisme ini diadopsi dalam pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama dan pasal 134 kompilasi hukum Islam. Mungkin itu aja jawaban untuk nomor 1. Kita lanjut untuk soal nomor 2. Soal nomor 2 ini tentang lafaz talak kinayah. Pertanyaan kedua ini menganalisa ucapan Ziaul Haq Suja kepada istrinya, yaitu kalimatnya, kita selesai, pulanglah kamu ke rumah orang tuamu. Dalam kajian fikih munakahat, ucapan tersebut termasuk ke dalam kategori talak kinayah, yaitu lafaz yang tidak secara terang-terangan menyebut kata talak, namun mengandung makna yang berpotensi mengarah pada perceraian. Ini berbeda dengan talak syar'i yang menggunakan kata cerai atau talak secara eksplisit. Menurut Imam Syafi'i, talak kinayah baru dianggap jatuh apabila disertai niat yang jelas dari suami untuk menceraikan istrinya pada saat kalimat itu diucapkan. Tanpa niat, lafaz kinayah tidak memiliki akibat hukum apapun. Dalam kasus ini, kita perlu memperhatikan dua fakta penting. Pertama, ucapan disampaikan dalam kondisi emosi yang memuncak saat pertengkaran. Kedua, seminggu setelah kemudian suami sudah tenang dan ingin kembali rukun. Dua fakta ini mengindikasikan bahwa tidak ada niat yang sungguh-sungguh untuk menceraikan. Dengan menggunakan prinsip fikih al-umur bin makasidiha, bahwa setiap perkara atau perbuatan dinilai berdasarkan maksud dan tujuannya, maka talak tidak jatuh dan status pernikahan mereka tetap sah. Keduanya dapat kembali hidup rukun tanpa bukan akan nikah baru. Mungkin itu jawaban untuk nomor 3. Nomor 2, selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 3, zihar dan kafarat. Pertanyaan nomor 3 berkaitan dengan ucapan seorang suami yang berkata kepada istrinya, bagiku punggungmu sekarang sama seperti punggung ibuku, aku tidak menyentuhmu lagi. Dalam terminologi fikih, pernyataan ini disebut zihar, yaitu tindakan suami yang menyerupakan istrinya dengan wanita yang haram bagi, seperti ibu kandung. Allah Subhanahu wa taala telah melarang zihar secara tegas dalam surat Al-Mujadilah ayat 2 sampai 4. Menyebutnya sebagai perkataan yang mungkar dan dusta. Yang perlu dipahami adalah zihar tidak menjatuhkan talak dan tidak memutuskan ikatan pernikahan. Namun, ia mengharamkan suami untuk menyentuh atau berhubungan dengan istrinya hingga ia menunaikan kafarat. Kafarat zahar wajib dilakukan secara berurutan. Pertama,
memerdekakan seorang budak yang beriman. Apabila tidak mampu, maka yang kedua telah berpuasa selama 2 bulan berturut-turut tanpa terputus. Dan apabila masih tidak mampu karena uzur syar'i, maka yang ketiga adalah memberikan makan kepada 60 orang miskin. Selama kafarat ini belum ditunaikan, haram bagi suami untuk kembali mendekati istrinya secara fisik. Ini adalah konsekuensi hukum yang harus dipenuhi suami sebelum hubungan suami istri dapat kembali berjalan sebagai semestinya. Mungkin itu jawaban untuk nomor 3. Selanjutnya untuk nomor 4, yaitu talak roji'i dan tak rujuk sepihak. Pada yang keempat, ini membahas kasus uji maharni yang diceraikan melalui putusan Mahkamah Syariah dalam kondisi tidak hamil dan 2 minggu setelah masa iddah berjalan, mantan suaminya ingin rujuk sepihak. Perceraian uji dalam kondisi tidak hamil paling tepat dikategorikan sebagai talak raji'i, yakni talak pertama atau kedua yang dijatuhkan tanpa tebusan, di mana suami masih memiliki hak untuk rujuk selama masa iddah berlangsung. Masa iddah uji adalah 3 kali quru'. Dan ditegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 228 mengenai keabsahan rujuk sepihak. Hukumnya sah secara syariat karena rujuk dalam talak raji'i adalah hukum mutlak suami yang tidak memerlukan persetujuan istri, tidak memerlukan wali, mahar baru maupun akan nikah ulang. Ini adalah ijma ulama dari keempat mazhab sebagaimana dicatat oleh Ibnu Rushd dalam Bidayatul Mujtahid. Namun sedemikian, rujuk sangat dianjurkan untuk disaksikan oleh 2 orang saksi demi menjaga kepastian hukum. Adapun kewajiban kewajiban mantan suami selama masa iddah meliputi memberikan nafkah dan tempat tinggal yang layak kepada uci, tidak boleh mengusirnya dari rumah, serta menanggung nafkah sehingga ia melahirkan apabila ternyata uci dalam keadaan hamil. Semua kewajiban ini didasarkan pada surat At-Talaq ayat 6 dan bersifat mengikat secara syar'i. Mungkin itu untuk jawaban untuk nomor 4. Selanjutnya untuk nomor 5 tentang ihdad wanita karir. Pada yang 5 ini mengangkat dilema kontemporer yang sangat relevan, yaitu bagaimana fikih menakahan melengkapi kewajiban ihdad bagi seorang wanita karir seperti Rivaldi Novi Ananta yang berprofesi sebagai dokter spesialis. Secara hukum asal, Rivaldi wajib menjalani ihdad selama 4 bulan seperti 10 berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 234. Selama masa itu, ia dilarang berhias berlebihan, memakai wangi-wangian, dan keluar rumah tanpa keperluan yang benar-benar mendesak. Namun ketika dihadapkan pada situasi darurat medis seperti menyelamatkan nyawa pasien kritis, para ulama kontemporer menerapkan kaidah fikih yang sangat fundamental. Ad-daruratu tubihu al-muzarat, artinya kedaruratan membolehkan sesuatu yang pada dasarnya dilarang. Di samping itu berlaku pula prinsip hifzun nafs atau menjaga jiwa yang merupakan salah satu dari 5 tujuan pokok syariat Islam. Ulama kontemporer sekaliber Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam Fatwa Mu'assirah menegaskan bahwa wanita yang bekerja dalam kondisi darurat yang tidak dapat digantikan oleh orang lain diperbolehkan keluar rumah selama masa iddah. Dengan demikian, Rivaldi ini boleh menjalankan tugasnya sebagai dokter untuk menangani pasien kritis, namun tetap wajib menjaga ketentuan iddah lainnya dan segera kembali ke rumah setelah tugasnya selesai. Inilah wujud nyata dari fikih yang rahmatan lil alamin, tegas dalam prinsip namun bijaksana dalam penerapannya. Mungkin ini untuk jawaban nomor 5. Selanjutnya kita beralih ke soal terakhir nomor 6, yaitu hadanah pasca nikah. Pertanyaan ke-6 ini membahas hak hadanah atau hak asuh anak dalam kasus Gina Al-Fahsaniyah yang memutuskan untuk menikah lagi setelah bercerai. Sementara mantan suaminya menuntut hak asuh dengan alasan Gina akan lalai mengurus anak. Pertama-tama perlu ditegaskan bahwa hak asuh anak yang baru berusia 3 tahun secara default jatuh kepada ibu.
karena anak sekecil itu masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perawatan intensif dari seorang ibu. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Abu Dawud yang menegaskan bahwa ibu harus berhak atas anaknya. Kemudian menjawab inti pertanyaan, apakah pernikahan baru gina secara otomatis mengukurkan hak hadanahnya? Jawabannya adalah tidak otomatis. Imam Syafi'i dalam menjelaskan bahwa gugurnya hak hadanah ibu karena menikah lagi harus dilihat secara jelas bahwa bukan sebagai aturan kaku. Klaim mantan suami bahwa gina akan lalai adalah tuduhan yang harus dibuktikan secara konkret di hadapan pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 156 huruf C kompilasi hukum Islam. Adapun indikator utama kemaslahatan anak yang harus dinilai hakim meliputi kemampuan dan kesediaan pengasuh dalam memberikan waktu serta kasih sayang, kondisi moral dan keagamaan pengasuh, kedekatan emosional anak dengan pengasuh, serta kemampuan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan anak. Semua penilaian itu mengacu pada prinsip maslahatul mursahalah, yakni kemaslahatan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama di atas kepentingan orang tuanya. Demikian dijelaskan oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam Al-Fiqih Al-Islami wa Adilatuhu. Mungkin itu jawaban untuk soal nomor 6. Demikianlah pemaparan jawaban saya dari beberapa soal final MK Fikih Munakahat. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik dan memberikan manfaat. Saya mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penyampaian ataupun ada salah kata dalam penyampaian. Saya minta maaf. Mungkin hanya ini yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.